Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Prodi Sosiologi Agama semester 2 mata kuliah Akhlak Tasawuf. Kami akan menyelesaikan tugas yang diberi oleh dosen pengampu Bapak Dr. Andes Irwansyah, Magister Agama. Pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Sofia Akila dan Nabita Syazanatara. Kami akan menjelaskan pengertian falsafi. Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau makrifat dengan pendekatan rasio atau filsafat hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya mengenal Tuhan saja, makrifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu yaitu wihidatul wujud atau kesatuan wujud. Lalu tasawuf falsafi juga adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional pengangsaannya. Tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya, sedangkan terminologi falsafi tersebut berasal dari bermacam-macam ajaran yang telah mempengaruhi para tokohnya. Selanjutnya, pendapat sebagian ilmuwan muslim kontemporer seperti Sayyid Hasan Nasr menjelaskan bahwa kehidupan spiritual kaum sufi berawal dari Nabi SAW, di mana jiwa Nabi SAW disinari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran, sehingga tepat sekali bila dikatakan bahwa wahyu Al-Quran sebagai sumber tasawuf. Menurut Fazlur Rahman, tasawuf filsafat ini juga terkena pengaruh Grego-Gnostik dan doktrin Kristen yang dikembangkan oleh Ibnu Arabi, sehingga bagaimanapun juga tidak dapat dipungkiri dalam perjalanan selanjutnya sekitar abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, wacana-wacana tasawuf banyak yang bernuansa filosofis atau tasawuf falsafi yang diprakarsai oleh Suhrawardi. Pada fase ini, konsep-konsep tasawuf berkembang dan diwarnai unsur-unsur di luar Islam, khususnya filsafat Yunani. Sekalipun pijakan fundamental para sufi adalah Al-Quran dan Sunnah, corak pemahaman tasawuf falsafi ini tumbuh dan berkembang dimulai pada abad ke-6 Hijriah. Tasawuf yang bercorak filosofis ini cenderung dengan ungkap-ungkapan ganjil serta bertolak dari keadaan fana, mulai tenggelam dan kelak akan muncul kembali dalam bentuk lain pada pribadi-pribadi sufi yang juga filosof muslim pada abad ke-6 dan setelahnya. Selanjutnya, pemateri kedua yang akan dibacakan oleh Rifka Sakinah Tanjung. Kategori ajaran tasawuf falsafi. Yang pertama yaitu fana dan baqo. Dari segi bahasa, fana berasal dari kata berarti hilangnya wujud dan sesuatu. Ada juga yang memberi definisi bahwa fana itu sifat-sifat yang tercela. Sebagai akibat dari fana adalah baqo. Dengan demikian, fana dapat dipahami sebagai mana, yaitu lenyapnya sifat-sifat basyariah, akhlak yang tercela, kebodohan dan perbuatan maksiat dari diri manusia. Sedangkan baqo adalah kekalnya sifat-sifat ketuhanan, akhlak terpuji, ilmu pengetahuan dan kebersihan diri dari dosa atau maksiat. Untuk mencapai baqo ini, kita sangat diperlukan usaha-usaha seperti bertaubat, berzikir, beribadah dan menghindari diri dari segala akhlak yang terpuji. Cukup sekian, terima kasih. Selanjutnya, pemateri ketiga atau terakhir yang akan dibacakan oleh Ukhta Faria. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ijtihad. Pengertian ijtihad sebagaimana disebut dalam sifat terminologi adalah penggabungan antara dua hal yang menjadi satu. Ijtihad merupakan doktrin yang menyimpang di mana di dalamnya terjadi proses pemaksaan antara dua eksistensi. Kata ini berasal dari kata wahd atau wahdah yang berarti satu atau tunggal. Jadi ijtihad artinya bersatunya manusia dengan Tuhan. Apabila seorang sufi telah berada dalam keadaan fana, maka pada saat itu ia telah dapat menyatu dengan Tuhan, sehingga wujud diahnya kekal atau al-baqah. Di dalam perpaduan itu, ia menemukan
hakikat jati dirinya sebagai manusia yang berasal dari Tuhan. Itulah yang disebut dengan ittihad. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah dalam pengucapan materi kami, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to